Saya coba menggosok mata saya, siapa tahu saya salah lihat. Tapi tetap, saya melihat sosok berpakaian putih berambut panjang membonceng di motornya Angga. Yang cekikan itu yang bonceng kamu gak? Opo gak ngerasain ya diboncengi? Ya bener bang, aku tuh di jalan merinding terus, tak kira karena dingin dan jalan gelap ya. Hai, selamat datang di channel Riri Wild Story. Di channel ini kita akan menceritakan kepada kamu kisah-kisah horor nyata yang akan menggetarkan jiwa kamu. Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Siapkan nyalimu. Kisah kali ini kami mengangkat cerita dari thread Kaskus yang berjudul Pengalaman Mistis di Alas Roban dari thread miliknya akun Rens 09. Seperti biasa, untuk link cerita aslinya sudah kami taruh di deskripsi ya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Waktu itu tahun 2017 awal, saya masih suka touring karena hobi dan refreshing. Saat itu kami berlima akan menghadiri acara di Brebes. Kami putuskan berangkat dari Magelang pukul 4 sore dengan 4 motor 5 orang. 1 motor saya dan teman saya boncengan dan 3 motor teman saya mengendarai sendiri-sendiri. Diawali dengan doa bersama, akhirnya kami berlima berangkat lewat Temanggung. Dari awal memang firasat agak tidak enak karena saya cuma diam aja, toh teman-teman gak ada yang percaya soal mistis-mistisan. Motor kami pun melaju beriringan. Baru sampai Parakan naik ke arah Wellery, ternyata sudah mendekati maghrib karena jalanan yang ramai. Kami pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan. Saya dan teman saya memang di barisan belakang sendiri karena hanya kami yang boncengan. Saat malam mulai tiba, kami menyusuri jalan yang menanjak dan berkelok-kelok menuju ke arah Batang. Awalnya masih banyak truk dan bis di sepanjang jalan. Lama-kelamaan semakin sepi dan jalanan semakin gelap. Jujur, saya memang sering melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Tapi terkadang saya tidak mau menceritakan hal itu ke teman saya. Tidak sedikit teman saya yang sudah tahu lalu mengatakan saya aneh atau halusinasi. Oke, nggak apa-apa karena mereka tidak mengalami dan merasakan apa yang saya rasakan. Ya lain halnya jika mereka yang mengalami baru mereka minta pendapat ke saya. Kami berlima mulai masuk ke jalan naik turun berkelok-kelok kanan kiri pohon besar dan tidak jarang terlihat jurang di sisinya. Makin lama perjalanan makin terasa gelap dan dingin. Waktu itu sekitar pukul 9 malam dan acara di Brebes memang sudah mulai dari pukul 8 malam tadi. Jadi kami pun tetap melaju tanpa berhenti lagi. Saya merasa di pinggir jalan ada sesuatu di pohon yang melihat kami. Karena saya tidak mau memperhatikan dan membahas, saya bilang ke teman saya, "San, kok gelap banget jalan nih, ngeri belak-belok, hati-hati yo. Aku kok takut, tak nutup mata aja."
Teman saya pun mengiyakan untuk saya memejamkan mata dan pegangan. Saat saya memejamkan mata, tiba-tiba tas ransel yang saya bawa terasa berat. Seperti ada yang gondeli, alias menarik-narik. Saya cuma berdoa dan tidak menghiraukan, tapi rasanya makin berat sampai punggung saya ikut sakit. Saya lalu memberanikan diri untuk membuka mata dan berharap tidak ada apa-apa di belakang tas saya. Saya tengok ke belakang, benar tidak ada apa-apa, hanya terlihat gelapnya jalan tanpa ada penerangan. Syukurlah, rasa saya dalam hati. Tapi saat saya melihat ke depan, astaga, apa itu? Teman saya 3 motor di depan kan sendirian, tidak ada boncengannya. Paling depan sebut saja Han. Dia memakai motor dengan tiabuk samping kanan, kiri, dan belakang. Belakangnya ada Jack, motornya ada 2 box kanan dan kiri. Lalu di belakangnya ada Angga, motornya tanpa box. Jadi terlihat jelas ada sesuatu yang membonceng di motornya Angga. Saya coba menggosok mata saya, siapa tahu saya salah lihat. Tapi tetap saya melihat sosok berpakaian putih berambut panjang membonceng di motornya Angga. Kaget, bingung, dan takut perasaan saya waktu itu, karena Angga dari dulu paling sering kecelakaan. Saya pun mendoakan Angga dalam hati, karena dalam perjalanan motor terus melaju beriringan, tidak mungkin juga saya mengatakan ke Angga kalau ada yang membonceng. Perjalanan tetap berlanjut beriringan dan kami dihadapkan di persimpangan. Arah kanan tulisannya menuju Batang, arah kiri tulisannya apa gitu ya, saya lupa. Maka Bang Han sebagai pemimpin belok ke kanan, kami pun mengikuti di belakangnya. Terus berjalan, 10 menitan kok kami balik ke persimpangan yang sama persis. Kanan arah Batang, kiri ya yang tadi juga sih. Lalu kami mulai merasa aneh. Temanku berkata, "Ren, bukannya barusan lewat sini kok bisa balik sini lagi yo? Padahal setauku jalan sini gak ada jalan muter." Saya pun menjawab, "Dah, doai dalam hati. Mana jalan gelap tenan, gak ada lampu sama sekali ki." Klakson Bang Han pun mengagetkan pembicaraan saya dengan teman saya. Bang Han memberi aba-aba untuk belok kiri saja. Kami pun menjawab dengan klakson 1 kali. Saat kami belok kiri, tiba-tiba saya melihat MG yang membonceng si Angga terbang dan cekikikan. Saya takut sekali, semakin kencang saya pegangan ke teman saya. Teman saya ternyata juga mendengar suara itu. "Ren, tutup mata aja, nak, takut. Barusan ada cekikikan tuh." Saya tidak berani menjawab. Saya pun hanya berdoa. Takut sekali kalau itu MG tiba-tiba balik gimana coba. Setelah 15 menit kami belok kiri, ternyata benar, mulai terlihat dari jauh ada lampu-lampu rumah penduduk. Kami pun segera ngebut agar cepat turun ke jalan pasar. Benar, arah kiri membawa kami ke kota Batang. Kami pun berhenti sejenak setelah melihat minimarket di pinggir jalan utama. Kami pun duduk di minimarket tersebut dan membeli minuman. Bang Han langsung nyeletuk. Untung tadi belok kiri. Belok kanan, tulisan ke Batang cuma diputer-puterin. "Ren, gak keras apa-apa kamu?" Teman-teman pun menoleh ke arah saya. Ada apa senian, terpaksa deh saya cerita.
Ya kerasa. Tadi podo nggak denger apa ada yang cekikikan? Angga pun menjawab, iya denger. Aku merinding Ren, tak kira kamu saya ketahuan aku nakuti. Tapi ya gak mungkin kamu saya iseng itu toh. Yang cekikan itu yang bonceng kamu gak? Opo gak ngerasain ya diboncengi? Ya bener bang, aku tuh di jalan merinding terus, tak kira karena dingin dan jalan gelap ya. Ternyata Bang Jack melihat ada sosok MJ bonceng Angga dari spionnya. Kata orang tua sih, MJ terkadang bisa terlihat di cermin. Entah bener apa enggak, yang jelas waktu itu Bang Jack juga lihat. Tapi San, Han, sama Angga nggak lihat itu MJ, cuma dengar waktu cekikikan aja. Dah, wis yuk kita lanjut jalan. Udah kemalaman, acara Brebes udah bubar nih sampai sana. Bang Han pun membubarkan percakapan kami. Iya sih, selain jam sudah mepet, cerita MG gitu malam-malam takutnya kan diikutin. Kami pun lanjut perjalanan. Dan akhirnya sampai Brebes acara sudah bubar. Tapi tamu dan teman-teman banyak kaget di sana. Jadi kami mengusir lelah dengan ngobrol sana sini ketemu teman-teman beda kota. Nah sebenarnya saya tidak tahu kalau tempat yang saya lewati itu ternyata Alas Roban. Ternyata memang Alas Roban penuh mistis. Kalau lewat sana saran saya jangan sendirian, jangan ngelamun, dan selalu berdoa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita kali ini. Kalau teman-teman punya cerita horor kisah nyata, boleh di-share ke Instagram @ririwastory, di DM aja, oke? Jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.